lastu lil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa'innaka ghafiru zambil azimi. Masya Allah, ini syair Abu Nawas namanya, atau kita kenal dengan i'tiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, sesungguhnya aku ini nggak pantas masuk ke dalam surgamu. Wala aqwa 'alan nari jahimi, tapi aku juga nggak kuat ya Allah seandainya aku harus masuk ke dalam nerakamu. Tentunya kita bingung dong dengan kalimat Abu Nawas ini. Masuk surga nggak pantas, mau masuk neraka nggak kuat. Fahabli taubatan waghfir zunubi, maka ya Allah aku mohon ya Allah terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Subhanallah. Kita tadi udah bahas penyebab datangnya musibah yang pertama adalah ujian. Penyebab datangnya musibah yang kedua adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengazab orang-orang yang memutus silaturahim, istri yang melawan sama suami, anak yang durhaka kepada orang tua, orang yang bahil, orang yang mabuk, orang yang membuat daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan murkanya Allah, dan murkanya Allah itulah yang disebut dengan azab. Termasuk orang yang pelit juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 37, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong, Fir'aun tadi sombong, dan membanggakan diri, Fir'aun membanggakan diri, yaitu orang yang kikir, Qarun masuk ke dalam ayat ini, orang yang kikir, pelit, dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang pertama ujian, yang kedua azab, yang ketiga adalah takdir yang sudah menjadi sunnatullah. Allah sebelum menciptakan bumi beserta isinya 50.000 tahun, Allah terlebih dahulu menciptakan al-qalam yang disebut dengan pena, di mana Allah katakan ya qalam uktub ma yaktub, ya pena tulis apa yang harus saya tulis, ma huwa qainun illa yaumil qiyamah, apapun yang kau ketahui dari hari ini sampai hari kiamat nanti. Boleh jadi musibah yang terjadi di tengah-tengah negeri kita saat ini merupakan takdir sunatullah yang terjadi karena apa? Karena kita. Musibah terjadi karena perbuatan tangan kita. Musibah terjadi karena kita tidak bisa menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bumi inilah yang bergejolak, bumi inilah yang menjadi rusak, dan karena kerusakan tadi akhirnya terjadilah musibah. Takdir sunatullah. 120 hari seorang bayi berada di dalam janin ibunya, maka Allah tuliskan 4 perkara. Yang pertama umurnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga jodohnya, yang keempat nasibnya baik atau buruk. Kalau ada menjadi ketetapan Allah tentunya tidak bisa diubah. Tetapi setelah hadirnya baginda Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada kita, la yaridul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala selain doa. Makanya jangan pernah putus asa dalam berdoa. Jangan pernah pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malas untuk meminta kepada Allah, jangan pernah ragu untuk memohon kepada Allah, dan jangan pernah segan untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Namun Habib, saya sudah berdoa panjang lebar, tetapi kok belum diijabah sama Allah? Artinya Allah masih senang, Allah masih suka ketika kita datang menadahkan tangan kita kepada Allah. Allah senang sama hamba yang memohon kepada Allah. Allah suka sama hamba yang berserah diri kepada Allah. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah berjanji? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problematika di dalam kehidupannya, dan bahkan Allah janjikan akan diberikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kita mohon sama Allah, ya Allah berikan hamba rizki yang banyak. Mindset kita, kadang-kadang orientasi kita kalau udah ngomongin rizki itu selalu yang warnanya merah, biru, kuning, hijau, ya selalu urusannya duit. Padahal rezeki itu banyak, bukan cuma urusan materi. Badannya sehat, rezeki. Telinga masih sehat, masih bisa untuk mendengar, itu rezeki. Mata masih bisa melihat, itu rezeki. Tangan masih bisa bergerak, itu rezeki. Kaki masih bisa melangkah, itu merupakan rezeki. Lidah, mulut, hidung, semuanya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bagi kita. Itu di dalam diri kita. Anak sehat, rizki. Punya istri solehah, rizki. Punya suami soleh, rizki. Orang tua sehat, rizki. Jadi banyak sekali yang disebut dengan rizki itu sifatnya fleksibel. Apa aja yang menjadikan gembira bagi diri kita, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 penyebab turunnya musibah. Yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah azab, yang ketiga takdir sunatullah karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Baqarah mengatakan, la yukallifullahu nafasan illa wus'aha. Allah yang ciptakan kita, Allah yang tahu kadar keimanan kita, dan Allah yang tahu batas kesabaran kita, dan Allah juga mengetahui seberapa besar tingkat ketabahan kita ketika Allah berikan ujian. Sehingga Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji seorang hamba illa wus'aha, kecuali sesuai dengan batas kadar kemampuannya dalam menerima ujian tersebut. Jadi jangan khawatir. Setiap ujian yang Allah berikan, Allah tahu. Allah yang ciptain kita, Allah faham, Allah yang ciptakan kita, Allah mengetahui, Allah yang tahu hati kita, Allah yang tahu kadar kalau Allah berikan ujian begini, pasti dia akan bisa melalui. Kalau Allah berikan ujian begini, pasti dia akan bisa melampaui. Karena Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan seorang hamba. Ini sih poinnya sebetulnya yang bisa kita petik. Jangan khawatir, ketika Allah berikan ujian kepada kita, maka hakikatnya Allah ingin menaikkan derajat kita. Selama kita ingat kepada Allah, kita introspeksi diri kita. Ketika kita diuji, kita ingat nggak sama Allah? Ketika diberikan musibah, kita ingat nggak sama Allah? Ketika kita sakit, kita ingat nggak sama Allah? Kalau dalam setiap hal-hal ini kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Insya Allah pelajaran yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesalahan milik saya sebagai manusia, kesempurnaan milik Allah sebagai Khalik, pencipta daripada manusia. Akhirul kalam, di atas nampan ada selasih. Cukup sekian. Terima kasih. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.